seorang yang mengaku sebagai nabi, ya, dia namanya adalah Hubert Engel. Saya nggak tahu bacanya harus bagaimana. Dia ini adalah seorang yang kalau saya tidak salah kebangsaan Zimbabwe atau Kenya begitu saudara ya. Dan dia mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi dan kalau saudara lihat itu tahun 2022 ada retreat kenabian ya. Jadi bagaimana belajar untuk menjadi nabi dan menerima impartasi. Hubert Engel, dia menulis 2 buah buku saudara-saudara. Bukunya adalah Defeating the Demon of Poverty, mengalahkan setan atau iblis kemiskinan ya. Lalu kemudian buku terbaru dia yang terakhir adalah Provoking the Angels of Money. Jadi kayak summon kalau saudara suka main game ada yang namanya summon, memanggil ya. Jadi memprovokasi malaikat berkat atau malaikat uang kalau diterjemahkan literal ya. Jadi Hubert Engel ini mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada hukum tabur tuai katanya ya. Karena sebenarnya Tuhan itu kalau misalnya kita adalah kira-kira bukunya isinya begini. Kalau kita itu adalah anggota kerajaan sorga maka kita itu punya backingan sorga begitu. Kalau backingan sorga berarti sebenarnya Tuhan udah sediain malaikat uang buat kita. Itu kata Hubert Engel. Saudara kalau saudara lihat nabi, kalau katakanlah betul dia nabi, dia menyebut dirinya nabi. Kalau saudara lihat nabi begini, saudara merasa bagaimana? Saya nggak tahu. Ya. Saudara merasa kalau nabi itu kan kayaknya dipenuhi roh gitu ya, kayaknya dikuasai oleh roh Tuhan gitu ya. Lalu kemudian dia mengajarkan orang untuk bernubuat, mengajarkan orang untuk menerima impartasi atau kuasa begitu. Dia mengajarkan orang untuk menerima kuasa dari Tuhan dan katanya kuasanya itu adalah menerima berkat, mengusir kemiskinan, menerima berkat, bahkan ada malaikat uang begitu. Saya nggak tahu saudara punya kesannya gimana. Mungkin saudara punya pendapat masing-masing. Tapi saya tunjukkan kepada saudara doa dari Tuhan kita, Tuhan Yesus. Matius 6 ayat 11. Boleh kita baca sama-sama ya? 1, 3. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang salah, saudara salah baca. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang selebih-lebihnya. Hah? Yang? Bukan berlebihan. Secukupnya. Saya nggak tahu saudara bisa melihat ada bedanya? Saudara bisa melihat ada bedanya yang mengaku nabi masa kini dengan saudara merasa ada bedanya nggak? Ada? Ada. Apa bedanya? Yang sebelah kiri ini adalah mendapatkan lebih banyak berkat, mengusir kemiskinan dan sebagainya, dan sebelah kanan secukupnya. Kelihatan mungkin tipis-tipis kayak satu partai. Saudara ya, kalau kita ngomong partai ya, kelihatan tipis-tipis mungkin kayak satu jalur, tapi sebenarnya saya kira ini 2 hal yang berbeda ya. Dan menurut saya seharusnya orang yang mampu berpikir dengan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita, seharusnya kita mampu membedakan dan melihat bahwa ada 2 perbedaan yang signifikan di sini. Ya, ngomong-ngomong nabi Hubert Engel ini, saudara-saudara, bahkan dia pernah bernubuat katanya melihat malaikat maut buat Kenya katanya, saudara-saudara. Kalau saudara baca beritanya, saya tadi lupa capture. Jadi Hubert Engel ini ternyata melakukan penggelapan uang dan dia sedang dituntut di pengadilan. Ya, ya. Saudara-saudara, saya mohon maaf kalau mungkin tema atau fakta yang saya munculkan mungkin mengusik saudara. Ada saudara yang terusik dengan ini karena mungkin saudara mengasihi Tuhan, saudara mengasihi hambanya ya. Saya melihat ada banyak jemaat yang mengasihi hamba Tuhan, puji Tuhan, menghormati pelayan Tuhan. Saya senang dengan fakta-fakta itu. Tapi kadang-kadang mungkin ini mengusik gitu ya, saudara, bahwa kok ada orang-orang yang begitu ya, yang mengaku sebagai nabi, dipenuhi oleh roh Tuhan, tetapi somehow mungkin saudara-saudara sekali lagi ya, kita mungkin harus lebih kritis melihat bahwa
Tidak semua orang yang mengaku nabi adalah nabi. Tidak semua orang yang mengaku dikuasai oleh roh Tuhan adalah benar-benar dikuasai roh Tuhan mungkin. Kenapa saya bilang begitu? Ya sesimpel karena, saudara, saya kira kalau di antara dua ini yang saudara mau percaya kiri atau kanan? Yang kanan dong, betul kan? Doa Yesus dong yang saudara harus percaya. Tapi hari ini saudara-saudara kita mendengar ada begitu banyak orang mengklaim bahwa dia dikuasai oleh roh Tuhan dan kemudian pengajarannya adalah pengajaran yang memang enak di telinga ya. Enak di telinga itu adalah ya itu tadi, mengusir kemiskinan mungkin, atau mendapatkan kelimpahan harta dan sebagainya. Itu enak di telinga. Tapi kalau hati nurani dan akal budi kita yang Tuhan pakai, Tuhan kasih ke kita itu kita pakai dengan baik, maka kita harus merasa bahwa bukan itu yang sebenarnya, begitu saudara. Pertanyaan kita, benarkah mereka dipenuhi oleh karunia roh atau dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah mereka dikuasai dan dipenuhi sehingga sepertinya mereka begitu, kalau saya ngomong kata ini saudara jangan sematkan ke gereja tertentu, tapi saya pakai kata karismatis ya. Begitu berkarismanya mereka, ini tidak ada urusannya sama gereja tertentu saudara, tentu saja. Tapi begitu berkarismanya, begitu berwibawanya, begitu sepertinya disertai urapan Tuhan. Tapi kalau saudara mencoba untuk berpikir, kayaknya ada yang aneh begitu. Apakah mereka dikuasai oleh Roh Kudus? Nah saudara, makanya tema hari ini ketika pengurus mencoba untuk ngobrol, lalu saya bilang oke, saya pikir perlu kita bahas karena hari ini banyak yang mengaku sebagai hamba Tuhan, tetapi seharusnya kita sebagai domba-dombanya Kristus, kita peka mendengar mana suara Tuhan dan mana bukan suara Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus pun berkata bahwa pada akhir zaman banyak nabi palsu, banyak Mesias, saudara-saudara ya. So, apa itu karunia Roh Kudus? Kalau kita berbicara tentang karunia Roh Kudus, saudara-saudara, maka saya kira kita mesti fair melihat antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan perjanjian lama kalau saudara membaca Alkitab, saya jadi ingat sekian puluh tahun yang lalu. Ngomong sekian puluh kayaknya sedih banget, saya udah tua ya. Oke, katakanlah sekitar 20 tahun yang lalu. 20 tahun lalu saya masih SMA begitu, SMA, SMP. Lalu kemudian saya membaca perjanjian lama, membaca Alkitab ya, bolak-balik. Dan yang membuat saya sangat-sangat terkesan adalah kira-kira gambar di depan ini, saudara. Ada yang bisa tebak ini apa? Peristiwa apa ini? Gimana Ibu? Oh, bukan, itu bukan laut. Kelihatannya kayak laut ya mungkin ya. Ada gambar langit, ada seseorang yang naik kereta, naik ke langit. Lalu seseorang ini apa nih, ada kain. Lalu ada orang di bawah ini botak. Iya betul, yang rajin baca Alkitab tahu ya. Ini adalah peristiwa ketika Elia naik ke sorga. Begitu, lalu dia melemparkan jubahnya, diterima oleh Elisa. Dan firman Tuhan mengatakan jubah yang diterima oleh Elisa itu membuat Elisa dipenuhi urapan double portion. Oh ya, jadi roh yang ada di Elia kemudian hinggap di rohnya Elisa, lalu kemudian Elisa mendapatkan urapan 2 kali lipat. Kalau saudara baca baik-baik, jumlah mujizatnya Elisa lakukan 2 kali lipat. Ah begitu ceritanya. Kisah ini adalah kisah yang sangat menginspirasi saya waktu saya masih di gereja, ya sampai sekarang masih di gereja, maksudnya sampai sekarang masih bergereja. Tapi dulu itu ketika saya masih SMP, masih SMA itu saya lagi on fire-nya sama Tuhan begitu. Ya sekarang pun on fire maksud saya. Maksud saya adalah masa di mana saya masih masih kayak baby rohani begitulah saudara ya. Baby rohani itu apa aja yang disuapin ke mulut saya makan aja begitu. Jadi semua itu ada kuasa karunia roh dan doanya pun adalah urapan 2 kali, berkat 2 double gitu ya. Whatsoever saudara-saudara. Which is good. Itu membuat masa remaja saya atau masa SMA saya tuh berapi-api kira-kira begitu.
Tapi ini jadi satu hal yang saudara ketika saya beranjak dewasa, bertambah umur, masuk dalam pelayanan. Tidakkah saudara bertanya bahwa yang kayak begini jarang terjadi? Makin lama makin jarang terjadi. Saudara merasakan itu enggak? Di perjanjian lama kayaknya mujizatnya banyak gitu ya. Terjadi mujizat begini, begitu, tapi sekarang tuh kayaknya jarang terjadi mujizat, betul enggak? Halo? Kita berdoa, datang ke gereja, lalu kemudian diutus dengan berkat Tuhan, lalu dikatakan mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupmu, amin? Mujizat terjadi enggak? Terjadi Pak, sampai sekarang saya masih hidup. Oh, saya hormati, saya hormati saudara kalau saudara mengatakan mujizat terjadi, saudara sampai sekarang masih hidup, ya saya menerimanya secara rohani. Tapi definisi dari mujizat itu sendiri adalah ketika Tuhan mengintervensi sesuatu yang natural. Artinya kalau sekarang saudara masih hidup, itu adalah sesuatu yang dalam tanda kutip natural. Maksud saya adalah saudara tidak sakit, saudara tidak apa, Tuhan tidak intervensi. Jadi mujizat itu adalah terjadi intervensi di mana satu keadaan yang sakit langsung sembuh, yang keadaan yang tadinya mungkin ada dalam keadaan poverty langsung itu mujizat sebenarnya by definition. Saudara mengerti maksud saya ya? Saya menghargai kalau saudara mengatakan ini mujizat Tuhan sampai hari ini terjadi, saya masih hidup, saya hargai. Itu artinya saudara menghargai berkat Tuhan, kan begitu ya. Tapi by definisi mujizat itu sebenarnya adalah ada hal yang ajaib terjadi, mengubah kehidupan saudara yang tadinya mungkin dalam sakit jadi sembuh, yang tadinya kekeringan sekarang jadi kebanjiran, mungkin begitu. Saudara mengerti maksud saya? Jadi ketika di gereja lalu dikatakan mujizat mengikuti engkau terjadi dalam hidupmu, mujizat terjadi enggak? Coba kita jangan terlalu rohani banget saudara-saudara ya, kalau rohani banget ya. Tapi kalau enggak rohani banget maka mujizat terjadi enggak? Mungkin kita harus akui enggak terjadi. Maksud saya adalah jarang mujizat itu terjadi seperti yang kita baca di Alkitab hari ini. Sebagian saudara mungkin bisa menyaksikan, wah ada mujizat, ibu itu sembuh atau apa sembuh. Mungkin saudara saya mencoba menempatkan diri dari jadi jemaat yang, kok saya doa-doa tapi saya nggak sembuh ya? Mungkin. Kok kayaknya ibu itu atau bapak itu bilang mujizat terjadi yang tadinya terlilit hutang sekarang jadi miliarder, kok saya enggak ya? Saya juga doa kok. Kalau dulu zaman saya masih ada menara doa saudara-saudara. Jadi saya itu jam 2 pagi datang ke gereja berdoa, menara doa. Ya kami di Ambon begitu ya. Saya rajin ikut menara doa, saya ikut pelayanan, doa pengurapan. Tapi kok mujizat gak terjadi ya sama saya? Nah, kenapa saya mau ngomong tentang hal ini? Karena somehow kadang-kadang saya kira saya mencoba untuk realistis, merasakan pengalaman saudara-saudara juga. Kadang-kadang di mimbar kita ngomong mujizat, tapi jemaat pulang dengan keyakinan mujizat terjadi, tapi mujizat gak terjadi. Kadang-kadang akhirnya orang menjadi kecewa, kok mujizat gak terjadi ya sama saya ya? Gitu. Saya mengantisipasi ada yang merasakan itu. Kok kayaknya saya berdoa untuk rumah tangga saya, tapi kok rumah tangga saya hancur ya? Saya antisipasi loh itu terjadi. Karena saya kok yakin bahwa banyak orang berdoa dengan tulus. Baru-baru ini ada yang email ke saya, tentu tanpa nama, lalu dia mengatakan di email saya, dari YouTube, email yang saya pasang di YouTube, dia bilang saya mengalami luka batin katanya. Rumah tangga saya pun hancur dan sebagainya. Saya dalam keadaan putus asa. Saya nggak tahu mesti ngomong apa, sudah berdoa dan sebagainya, tapi saya melihat, saya merasakan ada beban hidupnya dia. Tuhan bikin mujizat nggak? Saya berharap iya. Tapi kalau mau realistis, pasti terjadi nggak? Belum tentu. Halo? Belum tentu. Belum tentu. Lalu kenapa kalau kita berdoa minta mujizat itu nggak terjadi? Kadang-kadang kita datang ke kebaktian pengurapan untuk berharap mujizat terjadi. Ada jemaat yang kemudian pergi mungkin jauh-jauh ke, saya nggak tahu, ke Kanada mungkin mencari mujizat. Ada jemaat yang mungkin jauh-jauh pergi ke, katakanlah kalau dari Kenya tadi ada nabi di sana, pergi cari mujizat ke Kenya. Saya nggak tahu, kalau itu memungkinkan sih hebat juga. Tapi apakah itu terjadi? Saya nggak yakin juga. Makanya saudara-saudara, kenapa kita patut membicarakan ini? Supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang mampu memahami dan tidak mudah untuk
putus asa di tengah jalan. Tadi lagunya bagus tuh. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tapi ada orang yang sekali Yesus, nggak terjadi. Ya udahlah cari yang lain. Betul nggak saudara-saudara? Saya pernah ketemu dengan seorang bapak, dia mengatakan, Pak, agama saya Kris Butlam. Tahu Kris Butlam? Udah langsung nyambung tuh ya. Kristen, Buddha, Islam. Kenapa Pak begitu? Iya, kalau doa sama Tuhan Yesus gagal masih ada Tuhan Buddha. Jadi ada Tuhan cadangan saudara-saudara. Nanti kalau Tuhan Buddha gagal masih ada Tuhan Islam, begitu. Saudara-saudara kadang-kadang saya pikir-pikir, wah manusia ini unik-unik ya jadinya ya. Jadi punya Tuhan cadangan, kenapa? Karena patokannya kalau mujizat nggak terjadi saya pindah. Saya lihat ada banyak orang salah paham tuh. Saya tadi tertarik satu lagu tadi. Meskipun musuh di depanku, itu rintangan. Saudara ingat lagunya apa? 1000 rebah di sisi, 10.000 di sisi, tapi itu tidak akan menimpaku. Betul nggak ayat itu ngomong gitu nggak? Sekarang saya tanya, terjadi nggak? Ada yang sini tidak pernah kena COVID? Nggak pernah? Nggak apa-apa. Kalau nggak kena nggak apa-apa Pak. Nggak kena nggak apa-apa, puji Tuhan ya. Sekarang bagi yang lain yang kena COVID kurang beriman dibandingkan yang nggak kena? Begitu? Kenapa yang saudara-saudara yang nggak kena COVID, apakah imannya lebih besar dari yang kena COVID? Kenapa Pak? Lebih hoki. Ada orang yang kemudian mengatakan dengan sangat sederhana, oh semua kena COVID, saya nggak kena COVID karena saya percaya. Aduh, ya oke lah kalau buat saya sih, tapi ayat itu tidak bicara itu. Ayat itu tidak sedang bicara bahwa yang 1.000 kena COVID, 10.000 kena COVID, tapi saya nggak kena COVID. Bukan. Ayat itu bicara bahwa 1.000 orang kena masalah mereka tumbang, 10.000 kena masalah mereka tumbang, tapi aku tidak tumbang. Kenapa? Aku percaya kepada Tuhan. Begitu maksudnya saudara-saudara. Tidak tumbang itu maksudnya bukan saya tidak sakit. Saya bisa saja sakit, saya bisa saja kena COVID. Tapi aku tidak akan lemah karena aku beriman kepada Dia. Itu maksudnya saudara-saudara. Nah, saya mengantisipasi banyak orang tidak. Maaf kalau saya pakai kata ini, saya tidak bermaksud untuk menghakimi. Tapi banyak orang dengan akal budinya yang lama. Jadi kita masih bawa pemikiran yang lama. Kita bawa pemikiran itu sampai hari ini. Pemikiran yang salah, pemikiran yang keliru, ya kan? Pemikiran yang lama contohnya apa? Misalnya, banyak berdoa, maka banyak mujizat. Apakah saudara dengan banyak berdoa banyak mujizat? Halo? Tidak kan? Karena Tuhan mengerjakan sesuatu bukan berdasarkan kita. Nah, pemikiran yang lama itu kadang-kadang saudara kita bawa sampai hari ini, dan padahal Tuhan mengatakan di Roma pasal 12, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi ketika kita mengikut Tuhan Yesus, ada satu bagian yang harus kita lakukan, yaitu berubah akal budi. Dan berubah akal budi itu tentu melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, banyak orang masalahnya tidak berubah akal budinya. Jadi buat apa mujizat itu? Saya percaya sampai hari ini Tuhan mengerjakan mujizat. Saya percaya. Saya percaya sampai hari ini Tuhan masih mengerjakan mujizat seturut dengan kehendaknya. Bukan kehendak kita, bukan kehendak saya, dan bukan kehendak pendeta. Tapi seturut kehendak Tuhan. Jadi Tuhan masih mengerjakan mujizat, saya percaya itu 100%. Tapi saudara, kita harus mampu melihat bahwa mujizat itu dilakukan atau terjadi itu untuk menerobos kekerasan hati manusia yang menolak Tuhan. Kita lihat itu secara konsisten di Perjanjian Lama. Mujizat demi mujizat terjadi untuk menerobos kekerasan hati manusia. Misalnya 10 tulah. Misalnya Tuhan membelah laut Teberau. Misalnya Tuhan memberi makan mana, betul? Itu untuk apa? Menunjukkan, mendemonstrasikan kuasa Tuhan kepada manusia yang degil, manusia yang keras hatinya. Dan sampai hari ini saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit, dan supaya Tuhan mendemonstrasikan kuasa Tuhan. That's good. Tapi menurut saya mujizat bukan akhir dari segalanya. Karena mujizat tidak menjamin manusia setia kepada Tuhan.
Catat itu baik-baik. Buktinya apa? Bangsa Israel di padang gurun kurang mujizat apa coba? Amin. Mereka berjalan, laut Teberau terbelah. Betul? Mereka bisa lihat tuh seaward langsung. Keren ya. Mereka bisa lihat itu seaward langsung di kiri kanan. Kita mesti pergi ke seaward dulu baru lihat ikan-ikan. Tapi mereka bisa langsung lihat itu. Mereka berjalan di dataran kering, tanah kering melalui laut Teberau. Mereka haus, mereka minta air, Tuhan kasih air. Betul nggak? Makan mana? Berjalan tiang awan di siang hari supaya mereka tidak kepanasan. Di waktu malam tiang api. Saya mau tanya, bangsa Israel setia? Waktu di Gunung Sinai, Tuhan berbicara dengan Musa. Mereka bikin patung lembu emas. Mereka bersungut, sungut. Itulah sebabnya saya selalu bilang, mujizat bukan segalanya. Hari ini saudara-saudara, masalahnya banyak atau tidak sedikit orang Kristen yang maunya tuh mujizat demi mujizat. Tapi Tuhan itu ingin kasih tahu sama kita bahwa mujizat bukan segalanya. Dia mampu melakukannya, iya. Dia mampu untuk memberikannya, iya. Tetapi dia lebih tertarik untuk hati kita setia kepadanya, bukan soal mujizatnya. Makanya saudara-saudara ketika kita melihat bahwa kuasa roh, karunia roh, kita harus lihat dalam koridor itu. Kita harus mampu lihat dalam koridor karena banyak orang cuman menggunakan kisah-kisah yang hebat dan luar biasa dalam khotbah-khotbah di mimbar gereja. Kisah-kisahnya apa? Tuhan melakukan mujizat, Tuhan whatsoever, apapun. Tapi mereka jarang untuk kemudian hamba Tuhan untuk mengatakan bahwa bangsa Israel dengan segala mujizat itu tetap aja tuh nakal, tetap aja tuh bersungut-sungut. Saya kira berita Injil harus sampai pada pertobatan hati. Kalau berita Injil hanya cuma sampai menyenangkan hati kita, maka saya kira ada yang salah di sana. Ada yang kosong di sana. Berita Injil harus sampai pada pertobatan. Berita Injil harus sampai kepada soli deo gloria. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Berita Injil itu harus sampai pada menumbuhkan kita, mendewasakan kita. Bukan untuk menyenangkan kita. Itu berita Injil. Jadi mujizat itu tiada artinya tanpa pertobatan sejati. Ini saya sengaja taruh gambar di situ, Musa sengaja ngamuk saudara-saudara. Ngamuk kenapa? Karena Musa lagi ketemu Tuhan, bangsa Israel dibawa bikin perkara sendiri saudara. Padahal mereka lihat mujizat di mata mereka. Hari ini saudara orang bisa bersaksi mengalami mujizat, tapi siapa yang tahu saudara. That's why kenapa firman Tuhan atau Yesus ngomong tentang ini. Sama-sama kita baca Matius 12, 38, 39 ya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus. Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tapi jawab Yesus kepada mereka. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda. Jadi mereka datang, mereka bilang sama Yesus. Kami minta tanda, engkau Mesias. Kami minta tanda mujizat bahwa engkau melakukan ini dan itu. Yesus sudah melakukan mujizat? Sudah belum? Sudah. Tandanya banyak? Udah banyak. Tapi mereka tetap merasa tidak cukup. Saudara lihat itu. Hari ini, kalau saudara lihat kehidupan orang Kristen atau di gereja, lebih banyak membuat orang Kristen mengalami perubahan hati atau memuaskan orang Kristen. Hati-hati loh, itu bedanya tipis. Dan kalau gereja atau kalau selama ini firman Tuhan yang kita dengar cuma untuk menyenangkan kita, memuaskan keinginan kita, maka saya kira kita tidak ada bedanya dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang selalu minta apa? Tanda. Untuk memuaskan apa? Diri mereka sendiri. Hari ini banyak orang Kristen minta itu sama Tuhan untuk memuaskan dirinya sendiri. Tuhan Yesus bilang, enough. Saudara-saudara, sebenarnya dari tadi saya ngomong tentang apa? Saya ngomong tentang hal-hal yang lahiriah. Banyak di antara kita minta hal-hal yang lahiriah. Hal-hal lahiriah itu apa? Yang sakit sembuh. Hal-hal yang lahiriah itu apa? Wih,
doa langsung dijawab Tuhan. Hal-hal lahiriah itu apa? Wah, kayaknya dia kalau pelayanan, wah ada Roh Kudus, kalau perlu ikut dia di belakang, saudara. Hal-hal lahiriah itu apa? Oh kayaknya itu lahiriah, karena itu yang kelihatan. Tapi firman Tuhan mengingatkan bahwa yang suka hal-hal lahiriah itu adalah ciri manusia lahiriah. Sama-sama kita baca Roma 8 ayat 5. 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Dan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari. Kalau kita selama ini, seperti tadi itu, kita berdoa dan doa kita adalah minta supaya kelebihan dan sebagainya. Saya percaya Tuhan memberkati kita dengan berlimpah. 100% saya percaya itu. Tapi kalau hati kita melulu maunya begitu-begitu, saya rasa kayaknya itu tuh keinginan daging tuh, gitu loh saudara-saudara. Iya gak sih? Jadi Roma mengatakan dengan jelas bahwa orang yang hidup menurut daging akan memikirkan hal daging. Dan orang-orang seperti itu hanya cuman memikirkan berkat Tuhan itu hal-hal yang lahiriah. Berkat Tuhan itu adalah kalau saya berlimpah. Berkat Tuhan itu kalau saya pengen Ferrari, Tuhan kasih Ferrari. Berkat Tuhan itu adalah kalau saya lagi pengen jalan-jalan ke Swiss, Tuhan kasih jalan-jalan ke Swiss. Orang yang mengukur hal lahiriah atau daging adalah orang dari daging, itu kata firman Tuhan. Jadi kadang-kadang kita suka terpesona saudara ya dengan, wah kok keren ya. Saudara saya waktu jalan itu saya lihat, wah Tuhan saya lihat rumah ini besar, saya berdoa. Saya pengen rumah besar, Tuhan kasih lebih besar lagi. Ya kedengarannya enak saudara. Ya puji Tuhan kalau Tuhan kasih besar. Tapi saya berpikir kalau jemaat pikir begitu, saya pikir-pikir wah lama-lama ini pikirannya cuma daging doang ini gitu. Saudara paham maksud saya ya? Saya tidak menentang kalau Tuhan memberikan hal yang besar, wah puji Tuhan. Tapi kalau ayat ini saya kira perlu untuk mengkritisi hati kita yang paling dalam. Kita tuh suka mikirin hal yang dari daging atau yang dari roh. Kita suka memikirkan memuaskan keinginan hati kita atau tuh bukan, saudara. Ada seorang mengaku nabi lagi, namanya Elijah Kimera James. Ya. Dia mengaku sebagai nabi, dipenuhi dengan roh dan sebagainya. Anyway, saya disclaimer dulu kenapa saya munculkan tokoh-tokoh ini. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan mengatakan umatku binasa karena mereka kurang pengetahuan. Umatku binasa karena mereka bodoh. Kita harus pakai akal budi kita yang Tuhan kasih untuk mengasihi Tuhan. Ya. Nah, saya pakai contoh-contoh ini, saya tidak bermaksud untuk kemudian menyebutkan A, B, atau C di Indonesia. Karena bagi saya tidak etis melakukannya. Tapi saya berdoa semoga Roh Kudus menolong saudara untuk membedakan. Ya. Jadi Elijah Kimera James ini seorang yang mengaku nabi, dia ini saya nggak tahu dia dari negara mana, pokoknya di Afrika sana. Tapi saudara tahu nggak bahwa nabi yang dipenuhi roh itu adalah nabi yang bahkan saudara-saudara dia punya anak dari istrinya yang masih usia 16 tahun. Dia dituntut karena menularkan HIV dan bukan kepada anaknya aja, tapi juga kepada emaknya. Anak dan emak. Dia punya 2 anak masing-masing dari anaknya dan mamanya. Oke, saya nggak lanjutin ya. Saudara pikir sendiri. Sedih ya. Begitu banyak orang dengan mudah menggunakan nama Tuhan untuk kemudian melayani keinginan dagingnya. Dan yang bikin saya sedih adalah banyak orang percaya kepada yang demikian. Sedih sekali. Matius 7, 15-17. Kita baca sama-sama. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik.
Jadi ini basicnya. Saudara-saudara, Tuhan meminta kita menjadi umat Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya adalah akal budi kita pun dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa membedakan. Tuhan Yesus berkali-kali ulang bilang bahwa waspada terhadap nabi-nabi palsu. Waspada terhadap pengajar palsu. Waspada terhadap orang-orang yang menyaru. Sebagai pengajar, nabi, dikuasai oleh roh dan sebagainya. Waspadalah, kenapa? Karena mereka tidak mendewasakan kamu. Bahkan apa? Mereka serigala buas yang apa? Yang mengeksploitasi domba-domba Tuhan. Dan itu berbahaya. Jadi ini menjadi dasar, karena kenapa judul kita hari ini membedakan karunia roh dan tipu muslihat? Bisakah saudara melihat bahwa iblis juga bekerja dengan menyaru sebagai utusan Tuhan? Iblis bekerja dengan menyaru, itu tadi, menyamar. Kadang-kadang saudara kita lihat iblis, wah iblis itu yang langsung berlawanan sama kita atau berlawanan, mengpersekusi. Enggak selalu. Musuh itu justru yang lebih berbahaya adalah yang menyamar. Atau mungkin kalau saudara pernah dengar istilahnya musuh dalam selimut. Musuh yang menyamar, bahkan menyamar sebagai hamba Tuhan. Saudara. Jadi bagaimana kita membedakan karunia roh dari tipu muslihat iblis? Saya tadi munculkan inti utama sebenarnya saya mau bagikan kepada saudara, jangan terlalu cepat terpesona dengan hal-hal yang lahiriah. Jangan terlalu cepat terpesona dengan hal-hal yang kelihatan spektakuler. Jangan terpesona dengan itu. Tapi harusnya kita adalah manusia yang hidup menurut roh. Apa maksudnya hidup menurut roh? Kalau saudara-saudara, yang saya berusaha untuk dari tadi ngomong kepada saudara adalah, kita harusnya melihat bukan sesuatu yang lahiriah atau sesuatu yang kelihatan mata. Tapi kita seharusnya melihat sesuatu yang lebih dari yang kelihatan. Karena hari ini banyak orang kemudian menyamakan, urapan karunia roh itu adalah, maaf saudara, berbahasa roh. Jadi kalau berbahasa roh kelihatan kudus sekali. Karena kan itu kayak fenomenal. Kayak, wah ini kayak sesuatu yang apa. Saudara, saya tumbuh besar dalam gereja yang kulturnya demikian. Dan saya bisa paham kalau banyak jemaat langsung berpikir, wah kalau bahasa rohnya canggih begitu ya. Udah bukan lagi, mohon maaf kalau tersinggung saudara ya, bukan lagi yang sandal lama, bukan lagi, udah kuparakasya kata karalakapas misalnya saudara. Kayaknya keren banget. Tapi saudara itu tidak akan berarti apa-apa ketika yang berbahasa roh di luar kemudian maki-maki orang. Itu tidak akan ada arti apa-apa. Sekali lagi Tuhan ingin kita tidak melihat yang lahiriah. Tuhan ingin kita melihat secara roh. Dan apa sih kepenuhan Roh Kudus? Kalau kita baca kepenuhan Roh Kudus tidak sama dengan bahasa roh. Kepenuhan Roh Kudus itu lebih merupakan bagaimana karya Roh Kudus mengubah hati kita. Jadi karunia roh itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan bagaimana Tuhan memperlengkapi kita untuk kemudian melayani gereja, melayani umat Tuhan, melayani komunitas, bahkan jadi berkat. Itu karunia roh. Karunia roh itu adalah mengubah yang tadinya kita terikat dalam dosa, hidup untuk diri sendiri, diubahkan Tuhan sehingga kita bukan lagi hidup untuk diriku sendiri. Lagu yang sekarang digandrungi sama anak muda, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Itu lagu itu bagus. Tak ingin, itu karunia roh. Karunia roh itu adalah mengubah yang kita tadinya terikat oleh dosa, hidup bagi dunia, bagi diri kita sendiri. Kita nggak lagi hidup untuk itu. Tapi kita hidup untuk melayani Tuhan, kita hidup untuk jadi berkat buat orang, itu mujizat. Amin. Dan itu yang tadi orang bilang, yang tadi itu bukan lahiriah tetapi menurut roh. Jadi karunia roh itu berhubungan dengan, kalau saudara baca, saya bisa temukan di dalam Roma 12, Efesus 4, 1 Korintus 12. Karunia bahasa roh, saya tidak anti ya saudara-saudara. Banyak orang mengatakan, kok bagaimana caranya membedakan bahasa roh? Saya bilang, saya tidak tahu. Kalau ada orang berbahasa roh, saya tidak tahu itu bahasa roh asli atau enggak. Dan bukan urusan saya untuk kemudian jadi pawang untuk bedain ini benar atau enggak. Karena bagi saya dia sama Tuhan yang tahu. Tapi selama kalau dia mempraktekkan itu,
Dan itu membuat dia lebih mengasihi Tuhan, mengubahkan hati dia. Go ahead, good for you buat saya. Saya cuma mau tahu buahnya. Saya tidak bisa menghakimi orang yang lihat di depan itu kayak gimana. Saya cuma mau lihat buahnya. Dia berubah nggak? Dia jadi berkat nggak? Memberikan kesaksian yang baik nggak? Bagi saya itu yang penting. Karena itu tanda atau buah yang bisa kita lihat. Makanya firman Tuhan mengatakan buah anggur dari pohon anggur. Kita bisa tahu itu pohon anggur karena dia berbuah anggur. Begitu loh saudara-saudara. Jadi karunia roh itu berhubungan dengan, nanti saudara bisa baca masing-masing. Tapi poin utamanya kita tidak hari ini membahas tentang karunia roh satu-satu itu apa. Tapi orang yang dikuasai oleh roh, salah satu cirinya, kalau saudara baca di 1 Korintus 12, Paulus bilang ada yang dikasih hikmat, ada yang kasih pengetahuan. Enggak spektakuler. Tidak kelihatan luar biasa. Dia jalan kena orang-orangnya kebanting-banting. Bukan begitu saudara. Tapi kehadiran dia itu membuat orang lain tuh merasakan berkat Tuhan. Itu. Bukan orang kebanting-banting, guling-guling gak jelas. Saudara. Bagi saya, ya sudahlah kamu begitu terserah. Tapi saya cuma mau tahu buahnya kayak gimana. Itu yang saya mau lihat. Dan seharusnya itu yang kita cari. Dan Paulus bilang semua yang dikasih karunia itu seharusnya gak bikin kita berantem. Tapi implikasinya, 1 Korintus 12, saudara lihat bagian pertama itu tentang karunia. Bagian kedua, Paulus bilang tentang kita jadi bersatu. Karunia roh itu membuat kita humble. Karunia roh itu membuat kita tidak menghakimi, tidak menuding, tapi kita mau bersatu jadi tubuh Kristus. Oh itu buah roh. Bahkan Paulus kemudian mengatakan dengan lebih clear, 1 Korintus 13, waktu saya sebentar lagi sudah saya selesai. 1 Korintus 13, Paulus bilang kalau aku dapat berkata-kata dalam bahasa malaikat sekalipun, tapi aku gak punya kasih, maka aku sia-sia, kata Paulus. Aku punya karunia bernubuat tentang masa depan. Nanti ke depan Indonesia 2025 kayak bagaimana. Paulus bilang, tapi aku tidak punya kasih, aku tidak berguna. Jadi sebenarnya Paulus secara tidak langsung mau ngomong bahwa Roh Kudus bekerja dan kita gak boleh lihat hal-hal yang lahiriah, yang mengagumkan kita. Bukan itu. Tapi yang harusnya kita cari adalah buahnya, perubahannya, berkatnya apa, saudara. Jadi Galatia pasal 5 ayat 22 mengatakan bahwa buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau saudara melihat ada orang yang dikuasai oleh itu, maka dia adalah orang yang dikuasai oleh roh Tuhan. Karena itu buahnya, saudara. Kemarin saya barusan retreat dan kemudian ada satu anak remaja hampiri saya lalu mengatakan, kok gimana membedakan bahasa roh atau enggak? Teman saya bisa bahasa roh, saya enggak. Saya bilang ya teman kamu kalau Tuhan kasih bahasa roh ya puji Tuhan. Tapi ingat baik-baik, yang penting dari itu adalah kamu punya buah roh atau tidak. Kamu punya kasih tidak, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kalau kamu punya itu, kamu dikuasai oleh roh Tuhan. Amin. Saya mau tutup sebelum kita diskusi dengan seorang tokoh ini. Ada yang tahu kira-kira dia siapa? Jangan bilang Lion King. Siapa? Daniel di Gua Singa ya. Oh iya juga ya, bisa juga. Tapi bukan Daniel. Karena Daniel gak peluk-peluk singa saudara. Simpson. Simpson ini dikuasai oleh, halo, roh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dia dikuasai oleh roh Tuhan. Dia mencabik-cabik singa seperti anak kambing, kata hakim-hakim. Saudara tahu kisahnya Simpson ya? Kan ada gamenya ya. Simpson, Delila dan singa. Ya ada gamenya ya. Simpson kuat melawan singa tetapi lemah melawan Delila. Dan dia ditipu habis-habisan sama Delila. Sampai dia kemudian akhir hidupnya seperti ini. Mati sia-sia. Perhatikan ini baik-baik. Ketika Tuhan mengatakan Simpson dikuasai roh Tuhan, itu tidak berarti, itu tidak sama seperti perjanjian baru. Dikuasai roh Tuhan maksudnya apa? Tuhan kasih kekuatan buat dia. Tapi maaf, masalahnya adalah Simpson tidak memberikan hatinya dikuasai roh Tuhan. Dan Simpson adalah contoh dari kisah pilu seorang yang dipakai Tuhan, tapi tidak berkenan buat Tuhan. Sedih luar biasa.
Saya mending tidak hebat kayak Simpson, tapi hati saya berkenan buat Tuhan. Saya lebih baik begitu. Daripada saya dipakai Tuhan luar biasa, melakukan mujizat ini dan itu, tapi tidak berkenan buat Tuhan. Sedih sekali. Ini pilu sekali. Jadi apa sih? Dari buahnya lah kamu melihat. Simpson benar-benar dia hidup cuman untuk dirinya sendiri. Dia punya kekuatan, roh Tuhan kelihatannya beserta dia. Artinya ada kekuatan dari Tuhan yang extraordinary. Dia berantem, saudara bisa baca di Hakim-Hakim. Semua berantemnya dia itu berhubungan dengan keinginan dia. Dia pengen punya istri dari orang Kanaan. Dia pergi bikin perkara, berantem, bunuh orang. Nanti kemudian dia bikin lagi mujizat. Dia angkat palang pintu kota. Gara-gara apa? Dia tidur dengan pelacur. Yang terakhir, dia bunuh orang-orang Filistin. Gara-gara apa? Gara-gara ditipu sama Delila. Semua berhubungan dengan apa? Keinginan dirinya sendiri. Keinginan daging. Dan ini adalah contoh pilu. Bagaimana ada orang yang kelihatannya dipakai Tuhan, tapi tidak berkenan di mata Tuhan. Karunia roh yang sesungguhnya harusnya membuat kita berkenan di mata Tuhan. Saya sampai di sini. Haleluya. Iya, tapi pasti masih ada penasaran ya di kepala kita apa ini gitu. Nah, kali ini ada kesempatan untuk kita bisa dengar langsung apa yang menjadi kerisauan kita, pikiran kita yang belum terpuaskan oleh penjelasan tadi. Monggo, barangkali ada contoh-contoh tertentu atau apa fenomena yang kita lihat dan belum terjawab dengan penjelasan tadi, juga boleh disampaikan. Kalau ada 2 orang penanya dulu, boleh angkat tangan. Ada 2, 1, iya, 1 lagi barangkali. Nanti biar, ya terima kasih. 2 dulu ya, bisa ada mic, bisa disampaikan. Silahkan sebutkan nama, lalu apa yang mau ditanyakan, begitu. Tes. Ya, bisa angkat berdiri, ya bisa sebutkan nama dan Shalom. nyanyi. Shalom. Nama saya Anapi. Ya, Pak Nafi silakan. Saya mau bertanya mengenai karunia Roh Kudus itu. Pertanyaannya begini, apa manfaat karunia Roh Kudus bagi orang percaya? Itu saja. Terima kasih Pak Nafi. Yang satu lagi boleh wanita di belakang. Shalom, saya dengan Ana. Ya, silakan. Tadi sudah dijelaskan ketika kita melihat seseorang yang memiliki karunia bahasa roh yang begitu hebat, kita mesti lihat juga nih buahnya seperti apa. Apakah dia ada buahnya atau justru kok hidupnya seperti jauh, nggak ada kasih, kayak ya pokoknya kehadirannya tidak membawa damai sejahtera. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menyikapi ketika kita melihat orang seperti itu. Karena kan secara roh mungkin dia kuat, sedangkan kita itu, contoh saya rohaninya mungkin masih baby lah, masih bayi rohani. Apakah ketika kita melihat orang yang seperti itu kita lantas, oh saya harus menjauh nih, atau deket-deket tapi ketika deket-deket apakah bisa mungkin malah kita jadi ketarik jadi kayak jadi nggak bener lah, atau jadi gimana ya, rohaninya malah jadi nggak beres atau gimana gitu sih, bagaimana cara menyikapinya. Terima kasih Ana. Ya, bisa langsung ya Pak. Ya, terima kasih 2 rekan yang sudah bertanya. Pak Hanafi terlebih dahulu, apa tujuan diberikan karunia roh? Saya percaya tujuan diberikan karunia roh ada 2. Yang pertama, menyaksikan kuasa atau karya Tuhan. Sekali lagi saya tidak menampik bahwa bisa nggak mujizat Tuhan sampai hari ini terjadi? Saya yakin iya. Bisa nggak kalau misalnya kita berdoa Tuhan melakukan mujizat, ada orang yang sakit disembuhkan? Saya yakin iya. Dalam kemurahan Tuhan, Tuhan bisa kerjakan. Bahkan salah satu ini tiba-tiba ngomongnya berapa waktu yang lalu, waktu saya masih di gereja lokal, ada seorang yang sudah sakit sekali, saya berdoa,
Doa saya adalah Tuhan, semua keluarga sudah rela Tuhan panggil. Bebaskan dia dari sengsara. Jadi Tuhan panggil. Pulang ke rumah Bapa. Ada yang mau didoakan sama saya? Enggak, cuma bercanda saudara. Jadi maksud saya, Tuhan masih bekerja dalam mujizat. Tuhan masih bekerja dalam karunia-karunia. Saya percaya itu. Yang pertama jadi makanya kita karunia roh itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Itu pertama. Dan yang kedua, saya percaya yang Paulus bilang dalam 1 Korintus 12 itu. Karunia roh itu harus bertujuan pada akhirnya untuk membangun tubuh Kristus. Jadi membangun tubuh Kristus itu adalah menjadi berkat untuk komunitas orang percaya, untuk dunia. Jadi kalau gereja atau tubuh Kristus itu tidak terbangun, saya kira ada yang salah. Jadi karunia roh itu kita simpan buat diri kita sendiri, dan kalau itu kita simpan buat diri kita sendiri, buat saya itu bukan karunia pada akhirnya. Karena Roh Kudus itu akan menolong kita untuk kemudian bersaksi. Begini, kalau saudara perhatikan Pentakosta itu Roh Kudus turun dalam lidah-lidah api, dan murid-murid kemudian bersaksi. Kalau saudara perhatikan itu sebenarnya peristiwa itu mirip sebagaimana waktu Yesus dibaptis. Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, lalu kemudian itu memulai pelayanan Tuhan Yesus. Amin. Jadi Pentakosta Yesus dibaptis, lalu kemudian Yesus dibawa ke padang gurun dan Yesus pelayanan. Roh Kudus turun ke gereja, apa yang terjadi sama gereja harusnya? Menjadi saksi, menjadi berkat untuk luar, bukan saya, bukan diri saya sendiri. Jadi karunia roh itu akan tumpul dan tidak ada artinya kalau itu cuma buat saya. Kalau saya berdoa supaya Tuhan, saya mau bisnis saya lancar, Tuhan buka terus. Wah, bagus sih, cuman buat saya, then what? Itu akan menjadi berarti ketika itu menjadi berkat buat orang dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kalau saudara lihat baik-baik waktu Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Setelah itu Tuhan Yesus dibawa ke pencobaan. Nah kalau kita jadi anak Bapa di sorga, Bapa berkenan kepada kita, terus kita dibawa ke pencobaan, kita rela nggak? Rela nggak saudara? Jadi saudara lihat nggak, ada hal yang harus berubah di hati kita, ya dari yang cuman buat diri sendiri tapi buat jadi berkat. Saya kira itu Pak tujuannya. Ya, jadi saya kira manfaatnya tentu saja sih membuat kita makin lebih melayani Tuhan harusnya. Jadi implikasinya adalah, kan kita belajar dari Simpson ya. Simpson itu diberikan karunia, tapi kemudian apa yang terjadi? Bermanfaat gak buat dia? Malah jadi kutuk. Saya bukan bilang Tuhan kasih kekuatan untuk kutuk, bukan. Tapi sikap hati Simpson tidak menyikapinya dengan benar. Nah seharusnya kita nih yang merasa mengalami karunia roh, harusnya mengubah hati kita makin benar, makin mengasihi Tuhan. Mungkin itu Pak respon saya. Terima kasih Pak Hanafi. Semoga menjawab ya Pak Hanafi. Nah buat teman kita tadi Ane, jadi begini, saya tertarik tadi Ane mengatakan saya masih bayi rohani, ya. Saya menduga maksudnya bayi rohani ini dasarnya apa waktu kita ngomong bayi rohani. Cuman buat saya, dewasa dan bayi rohani itu bukan hanya terletak pada seberapa kok kayaknya saya rohani banget atau enggak. Karena ada orang yang bilang, oh, saya ini enggak rohani banget. Misalnya saya masih makan babi, enggak ya, makan babi boleh ya. Saya misalnya masih omong kotor, saya masih mabok-mabok mungkin. Buat saya itu sesuatu yang kita sama-sama tahu bahwa itu hal yang, itu harusnya kita beralih daripadanya, kita tinggalkan itu. Buat saya sebenarnya perbedaan mendasar bayi rohani dan tidak itu ada pada pemikiran, akal budi. Perbedaan anak kecil dan orang dewasa harusnya ada di sana.
Dan bahkan termasuk hari ini kita bisa ketemu ada orang yang kelihatannya dewasa tapi pikirannya kayak, dan buat saya itu masih bayi. Kalau saudara lihat di dalam perjanjian baru, Ibrani mengatakan bahwa ditinjau dari sisi waktu kamu seharusnya udah jadi pengajar. Tapi kamu masih seperti anak-anak rohani. Kenapa? Kamu masih terus diajarkan hal-hal pokok tentang kekristenan. Jadi bayi rohani itu adalah orang yang sampai sekarang pikiran dan hatinya belum diubahkan. Jadi masih Kristen-Kristen lah gitu. Tapi nggak belajar, nggak bertambah dewasa. Nah jadi dewasa rohani itu ada pada pembaharuan akal budi. Kita lebih mengenal Tuhan, lebih mengenal kebenarannya dan menghidupinya. Jadi maksud saya adalah kalau kita mengerti itu dengan clear, maka itu langsung menjawab apa yang tadi saudari kita tanyakan. Saya punya teman berbahasa roh, tapi hidupnya masih kacau. Jadi saya mesti gimana sama dia? Ya bagi saya tidak akan peduli dengan hal-hal lahiriah. Dia mau bahasa rohnya bahasa apa kek, bahasa Zimbabwe kek, bahasa Yunani kek, suka-suka dia. Nggak ada urusan sama saya. Apa faedahnya buat saya kalau dia bahasa roh gede-gede? Nggak ada faedahnya. Saya tahu, menurut saya bahasa roh itu berguna untuk membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 12, bahkan Paulus mengatakan kalau kamu berbahasa roh, ada yang terjemahkan supaya orang bisa tahu artinya apa. Itu Paulus bilang, ya saya pun tidak, gini loh, saya kalau ada orang berbahasa roh silakan, tapi saya juga pengen kalau ada yang bisa terjemahkan. Tapi yang saya tahu berdasarkan pengalaman saya juga adalah bahasa roh itu adalah untuk membangun relasi sama Tuhan. Dan kalau kamu menjadi semakin mengasihi Tuhan, good for you. Tapi kalau bahasa roh tapi hidupnya masih berantakan, buat saya ini bahasa roh atau bahasa apa? Saya nggak tahu juga. Jadi saya tidak akan terpesona dengan hal-hal yang lahiriah itu. Saya tidak akan terpesona dengan orang-orang yang menunjukkan, yang bahkan kalau perlu pegang tiangnya jadi emas, saya nggak akan terpesona dengan itu. Karena nggak ada urusan. Yang saya lebih peduli adalah bagaimana hidupnya menjadi berkat atau diubahkan Tuhan. Jadi kalau pertanyaannya tadi, saya masih bayi rohani gimana? Ya bertumbuhlah, nggak ada urusan sama orang itu. Nggak peduli sama orang itu mau bagaimana gitu loh. Bertumbuhlah di dalam Tuhan, bertumbuhlah dalam komunitas yang baik, dengarkanlah firman Tuhan, bacalah dan bertambahlah dewasa. Sudah gitu aja buat saya. Mungkin gitu ya. Ya, terima kasih Pak Andri. Semoga saudari Ana terjawab ya. Ada lagi Bapak Ibu, boleh 2 lagi. Ada yang ingin tanya? Ya, 1 Ibu, 1 lagi. Satu Bapak, boleh Ibu dulu. Ibu boleh, Ibu kasih Bapak dulu. Pak boleh bangkit berdiri, nama dan sebutkan pertanyaannya Pak. Silakan. Saya nama Hendri Sugianto. Tinggal dekat sini ya. Saya mau bertanyakan kepada Pak Pendeta, ya soalnya saya lihat itu banyak sekali para pendeta-pendeta yang dulunya dipakai Tuhan besar sekali, tapi ternyata bisa jatuh juga ya. Jatuh ya mungkin dalam perzinahan, dalam macam-macam itu ya. Itu juga saya ngalamin dari kehidupan dari teman saya sendiri. Hidupnya memang diberkatin sekali, tapi ya kenyataan akhir-akhirnya endingnya itu nggak baik. Ya sekarang kalau kita juga lihat lagi pendeta yang menyembuhkan hebat kayak Andi Simon ya, ada yang itu kan. Tapi sekarang akhirnya hilang lagi, nggak mujizatnya itu kayaknya menyembuhkan orang apa-apa, tidak ada sama sekali. Jadi kadang-kadang saya juga berdoa juga buat kehidupan saya. Yang penting saya nggak ngelihat itulah yang pendeta yang di kayak Benny Hinn segala gitu kan. Saya nggak lihat itu. Yang penting hidup saya ini bagaimana sama Tuhan. Itu yang saya terapkan di dalam diri saya. Ya, jadi mujizat-mujizat tadi Pak Pastor bilang tidak ada artinya kalau itu tidak berkenan kepada Tuhan. Sekian, terima kasih jawaban saya. Pak Hendri mau sharing ya. Terima kasih Pak Hendri. Makasih Pak, makasih. Menanggapi firman tadi ya. Thank you, bisa sampaikan Ibu.
Salam Ko Andri, sama salam Pak. Mungkin kan hari-hari ini kita sering banyak lihat ya, nama saya Helena. Ya, gereja-gereja yang besar malah kadang-kadang itu dari jemaatnya banyak, tapi ternyata pengajarannya keliru atau mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang ingin saya tanyakan, jujur saya basicnya karismatik dan memang pernah ada di posisi suatu gereja besar, ternyata mereka adalah mengajarkan lebih banyak tentang kemakmuran gitu. Dan waktu itu pun ketika kita ada di gereja itu pun kita itu mungkin nggak sadar gitu kalau apa yang kita ikutin ini tidak benar gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita sebagai umat Tuhan untuk menentukan bahwa gereja yang saya ikuti ini adalah pengajarannya baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Sebenarnya ini ada kemiripan ya antara Bu Helena dan Pak Henry tadi komentarin tentang gereja atau mungkin hamba Tuhan yang kalau menurut perspektif Bu Helena gereja besar, kalau Pak Henry bilang hamba Tuhan yang besar perutnya enggak? semoga ini cuma bercanda. Tapi poin saya adalah gini, saya mengamati ada satu hal yang selama ini kita lupa. Kalau saudara baca baik-baik, makanya teologi yang sehat, saya tidak akan bilang benar atau salah. Saya cenderung menghindari pembedaan benar dan salah. Karena buat saya ingin kalau prinsip firman Tuhan itu menegur dengan kasih. Adalah baik kita bilang ini benar, ini ya saya kira perlu, tapi saya akan lebih cenderung mendekati dengan kasih. Jadi saya akan pakai istilah teologi sehat atau tidak. Sehat itu artinya definisinya kita bertumbuh ke arah pengenalan akan Kristus dan hati yang lebih serupa Kristus. Itu buat saya sehat. Jadi saya akan menghindari terma-terma benar atau salah. Jadi makanya kalau kembali kepada tadi, kalau saudara lihat teologi yang sehat, saudara harusnya mampu membedakan antara perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu adalah, kalau saudara ikutin sesi saya yang waktu lampau di PD Gracia, saya memberikan satu prinsip yang penting, bahwa kita harus mampu melihat perjanjian lama itu umat Israel kanak-kanak. Jadi Tuhan itu memanggil umat Israel dengan cara umat yang kanak-kanak, umat yang sangat bocil kalau istilah saya. Taunya dari mana? Gini, kalau saudara lihat PL ada larangan makan babi, betul? Kenapa ada larangan makan babi? Kenapa? Karena babi enak ya. Ada yang bilang, oh karena babi kolesterol. Enggak, saya percaya bukan itu tujuannya. Larangan makan babi karena Israel waktu itu mudah sekali jatuh dalam penyembahan berhala, mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa lain. Dan makan babi adalah kebiasaan bangsa Kanaan. Makanya Tuhan larang makan babi supaya jangan duduk sama bangsa Kanaan. Nanti kamu ikut-ikutan. Itu larangan perjanjian lama kayak gitu. Hukumnya banyak, kenapa? Kayak bocil. Jadi dalam revelasi atau dalam pewahyuan itu kita kenal namanya progressive revelation. Tuhan menyatakan diri secara progresif. Kita sebagai orang tua, kalau kita punya anak, anak kita kecil aturannya banyak, setuju nggak? Kenapa? Karena anak kita belum bisa membedakan mana tangan kanan dan tangan kiri. Itu menurut kata Alkitab istilah. Maksudnya apa? Belum bisa membedakan mana benar, mana salah. Jadi kita aturannya banyak sama anak kita. Pulang gak boleh lebih dari jam 6, gak boleh makan kerupuk, gak boleh makan permen, betul gak? Tapi ketika anak kita sudah dewasa, kita larang dia makan kerupuk gak? Kenapa? Karena anak kita sudah punya pemikiran lebih, itu sekaligus menyambung dengan saudari Anne tadi yang tanya. Jadi saudara jangan jadi umat yang bocil terus, kayak perjanjian lama gayanya. Kita harus semakin dewasa, amin. Nah, dalam terma atau dalam konteks inilah saya mau perkenalkan kepada saudara tentang yang namanya spiritual independency. Apa itu spiritual independency? Saudara sadar nggak perjanjian lama umat Israel berbicara sama Tuhan lewat siapa? Nabi. Lewat imam, lewat Musa. Betul? Umat tidak langsung berhubungan sama Tuhan, tapi lewat perantara.
itu tanda bocil. Tapi perjanjian baru, kalau saudara baca 1 Petrus pasal 2 ayat 7, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Perhatikan, kita yang ditebus Kristus, kita jadi apa? Imam. Apa artinya imam? Saudara dan Tuhan bisa langsung terkoneksi. Itu namanya spiritual independency. Saudara tidak tergantung pada pendeta. Halo? Saudara tidak tergantung pada hamba Tuhan. Saudara dengan Tuhan langsung. Amin. Yes. Nah, perhatikan ini. Banyak hamba Tuhan tanpa sadar membuat jemaatnya tergantung pada dia. Kamu gak bisa dengar suara Tuhan kalau gak lewat saya. Makanya saya mesti nubuat dulu baru kamu dengar. Hati-hati. Saya bukan bilang mereka jahat. Saya gak tahu. Siapa yang tahu isi hati mereka, saya gak ngerti. Dan juga bukan bagian kita untuk menghakimi isi hati mereka. Kita gak ngerti. Ya udah, urusannya kita sama Tuhan. Hari ini spiritual independency kelihatan dari apa? Kalau saya mau ini, saya mesti undang dulu pendeta supaya afdol diberkati Tuhan. Itu infant, itu kanak-kanak. Saudara, bukannya Pak kalau gitu nggak usah syukuran dong. Enggak, syukuran itu perlu untuk merayakan berkat Tuhan dan jadi berkat buat orang-orang. Itu budaya yang baik menurut saya. Tapi kalau itu didasari dari motivasi, kalau saya doa enggak kudus, kalau hamba Tuhan doa baru kudus, itu spiritual infancy. Itu kekerdilan spiritual. Saudara punya relasi dengan Tuhan. Amin. Doa saudara juga kudus. Betul nggak saudara-saudara? Gitu maksud saya. Jadi membedakannya bagaimana? Ya makanya bertumbuhlah. Saya tahu ini kok kayaknya gampang banget ya saya ngomongnya. Tapi belajarlah, coba kenali, minta Roh Kudus memimpin. Tuhan, saya mau mendengar pengajaran-pengajaran yang sehat. Tuhan, saya mau mengenal Tuhan dengan lebih baik. Jadi saya percaya Tuhan akan memimpin. Kita semakin baca Alkitab, mencoba untuk Tuhan saya mau diubahkan. Saya percaya Tuhan akan memimpin. Mohon maaf kalau saya tidak memberikan kayak tutorialnya apa, tapi saya kasih prinsipnya saja. Semoga menjawab Bu Helena dan Pak Henry tadi. Ya. Terima kasih Pak Henry. Terakhir, dua terakhir kalau ada yang mau tanya, satu Kak Teddy, ada lagi yang lain? Satu lagi? Terakhir, kalau nggak ada nanti saya yang tanya. Disisain satu ya biar saya bisa tanya. Ada Bapak Ibu? Ada yang ingin tanya? Oke, kalau nggak ada, Kak Teddy nanti abis itu terakhir saya tanya. Silakan, boleh berdiri. Shalom. Shalom. Saya pertanyaannya panjang nih. Bro Teddy, shalomnya aja ada nadanya. Asik. Jadi, namanya Teddy. Saya, situ ya, saya dengan Teddy Andrew. Ya, usia 40 tahun. Oke, masih single. Oke, jadi saya ini kalau boleh dibilang saya penjahat banget di mata Tuhan, sangat penjahat. Ceritanya bisa panjang, tapi yang gini nih, saya memang kira-kira 10 tahun terakhir, saya sudah tidak punya idola selain Yesus. 10 tahun terakhir saya memutuskan untuk tidak punya idola siapapun itu, bahkan pendeta bangkitin orang mati, saya gak akan idolain dia. Saya cuma idolain Yesus. Karena pengalaman-pengalaman yang saya alamin, saya banyak sekali kenal orang-orang yang dikatakan hamba Tuhan, banyak sekali dari dulu. Jadi gini nih, saya sebenarnya ada jawaban saya, tapi saya pengen dengar jawabannya Brother Andre. Gimana kalau ada hamba Tuhan, saya ada hamba Tuhan gitu ya, saya berpikir dalam diri saya sendiri gitu, hamba Tuhan ini kok dipakai sangat luar biasa, but I know what he's doing di behind dari kehidupan dia sehari-hari gitu. Ada satu pertanyaan di dalam hidup saya nggak pernah menghakimi siapapun, tapi cuma jadi pertanyaan gitu, gimana cara nyikapin hati saya ngeliat hamba Tuhan ini penuh kasih. Hamba Tuhan ini penuh kasih, jangan ditanya soal kasihnya, kebaikannya sama orang. 100% saya lihat bahwa dia sangat sering menolong, baik. Tapi saya tahu di balik itu semua dia punya satu, kita katakanlah kelemahan ya. Dan pertanyaan saya di dalam hati kayak saya kadang-kadang ngerasa Tuhan gak fair. Gitu loh, ngerti ya maksud saya. Kok dia bisa kayak
Karena saya pernah ada di situ kan ya, saya sempat berpikir bahwa apakah memang kalau kita berbuat, tiba-tiba muncul ayat Alkitab yang kasih menutupi banyak sekali pelanggaran. Benar ya, ada di Alkitab ya. Jadi saya sempat berpikir mungkin salah, makanya saya tanya, apakah memang kasih menutupi banyak sekali dosa, pelanggaran dengan dia tetap melakukan hal yang menurut saya salah, tapi Tuhan tetap pakai dia luar biasa gitu loh. Kayak Tuhan kok enggak kayak membiarkan gitu loh. Ya itu satu, maksudnya saya pengen dengar jawabannya Brother Andre. Dan jujur saya sangat tertolong dengan, sekalian sharing, saya sangat tertolong dengan menjadikan Yesus sebagai idola saya satu-satunya. Karena sampai hari ini saya mendengar pendeta atau hamba Tuhan jatuh, itu tidak mengganggu kerohanian saya. Karena saya tahu mereka tetap manusia biasa, cuman Yesus yang sempurna. Gitu, jadi sangat menolong gitu. Dan saya juga bukan orang yang nggak tahu ya, mungkin orang lihat saya nggak terlalu rohani, tapi saya punya kedekatan, saya tahu persis who am I dalam Tuhan, siapa saya, dan kedekatan saya sama Tuhan tuh kita yang paling tahu ya. Saya nggak tahu ya, saya jadiin dia teman, sahabat saya, menurut saya merasa bahwa saya deket banget sama dia, jadi saya suka cerita apa aja, bahkan kalau saya marah, saya kecewa, bahkan Bro Andre pasti tahu, ada satu komunitas yang Bro Andre pernah jadi pembicara, saya punya pergumulan yang sampai hari ini Tuhan tidak jawab, dan mungkin sampai saya mati. Bro Andre tahu maksud saya. Saya punya pergumulan sampai hari ini yang mungkin sampai saya mati, Tuhan tidak jawab. Tapi saya sudah berjanji dalam diri saya, karena saya dekat banget sama dia, saya bilang sama dia, Tuhan tidak jawab doa saya sampai saya mati, saya tetap sembah dia. Yes. Walaupun tidak terjawab. Itu udah menjadi prinsip dan jadi kayak gitu Bro Andre. Saya mau bertanya, bagaimana menyikapinya? Jawabannya Bro Andre. Thank you. Bang Teddy ini nggak ada kata Roh Kudusnya sih kali ini, tapi nyerempet ya. Ya kan. Saya langsung responin ya. Saya langsung respon dulu ya. Nah, saya harus fokus nih. Ada 3 respon saya. Respon saya yang pertama adalah salah satu ciri kanak-kanak rohani dan orang dewasa adalah kita masih itu tadi spiritual independency itu salah satu cirinya itu adalah kalau kita jadi dewasa, orang yang dewasa rohani adalah orang yang punya spiritual independency, independence secara spiritual. Jadi dia tidak lagi look up to hamba Tuhan atau orang yang menyebut dirinya nabi Tuhan whatsoever. Dia nggak lagi lihat orang-orang itu, termasuk ketika orang-orang tersebut yang saya sangat percaya hamba Tuhan itu manusia dan manusia pun ada banyak salahnya. Dan ketika dia banyak salah, dia ada gagal, dia ada kelirunya, ya gitu nggak ada urusan sama saya. Karena bagi saya dan dia itu sama di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi bukan dia nabi kayaknya dia lebih dekat, ya dia kayaknya jaraknya sama Tuhan cuman 1 meter, kalau saya 1 kilometer sama Tuhan. Enggak begitu. Jadi spiritual independency atau kedewasaan di dalam rohani itu akan menolong kita untuk tidak perlu kecewa ketika ada hamba Tuhan yang punya kelemahan. Ya, jadi hamba Tuhan punya kelemahan atau hamba Tuhan punya atau jatuh dalam dosa, ya kita sedih. Kita pun berdoa semoga dia boleh pulih ya atau bangkit begitu sehingga dia sehingga dia bisa jadi berkat lah, intinya begitu kira-kira. So itu komentar saya yang pertama. Komentar saya yang kedua soal masalah kasih menutupi pelanggaran. Itu bukan sama dengan artinya kalau saya hidup dalam kasih saya boleh buat dosa. Jadi itu bukan artinya demikian. Kasih menutupi pelanggaran itu artinya kasih itu mencegah banyak hal yang buruk yang terjadi ketika kasih tidak dinyatakan. Jadi kasih, misalnya nih ya, dengan kasih kita mengasihi orang, maka orang itu mengalami Tuhan sehingga mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih lanjut. Itu maksudnya. Jadi kasih itu akan berimplikasi pada atau mengakibatkan tidak perlu terjadi banyak dosa. Itu maksudnya. Jadi bukan kasih, ayat itu bukan diartikan demi supaya pelanggaran saya banyak saya korupsi nih 5 triliun, ya udah saya mengasihi supaya dosa 5 triliun saya ditutupin. Bukan itu. Itu bukan artinya. Jadi makanya itu komentar saya ya. Sehingga kalau katakanlah orang tersebut yang penuh kasih tapi dia misalnya hidupnya dalam dosa, ya itu tidak berarti kasih itu menutupi hidup yang dalam dosa itu. Komentar saya yang ketiga. Saya percaya Tuhan jawab bro.
Tapi Tuhan mungkin tidak jauh sesuai keinginan kita. Tapi dia jawab menurut hikmatnya dan kemuliaannya. Kalau misalnya kita minta duri ini dalam daging diangkat Tuhan. Tapi Tuhan bilang cukuplah kasih karuniamu padamu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Jadi seandainya apa yang kita doakan tidak terjawab seperti keinginan kita, tapi jika itu memberikan kesaksian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya itulah jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan adalah karena hidup bukan soal tentang kita, tapi tentang Dia. Hidup bukan tentang saya dan keinginan saya, tapi tentang Dia yang dipermuliakan. Jadi jika dalam kelemahanku lah, kelemahan quote unquote, bukan kelemahan ini maksudnya supaya saya berdosa terus, bukan ya. Tapi saya punya kelemahan, tapi saya mau hidup kudus, saya mau pikul salib, saya mau menyangkal diri mengikut Tuhan. Tuhan dipermuliakan, itu jawaban Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Thank you Pak Andre. Semoga menjawab ya Bang Teddy ya. Iya, terakhir dari saya. Silakan. Gini Pak Andre, kan dari tadi Pak Andre udah jelasin, memang mujizat atau fenomena Roh Kudus itu menarik sekali kan. Dan ya kita sih senang aja selalu kalau misalnya benar-benar ada orang timpang didoain lalu jalan. Wah ya, bagi kita nih itu yang mujizat tadi itu ya. Puji Tuhan kalau itu terjadi. Misalnya seperti itu ya. Tapi tadi satu sisi lain lagi sebetulnya kan bukan soal itunya kan, tetapi bagaimana kita dengan Tuhan ini yang tadi ya. Lalu Pak Andre sebutkan bukan soal apa yang terjadi, tapi bagaimana hidup kita penuh dengan roh itu, kepenuhan Roh Kudus. Supaya ada buahnya begitu ya di dalam hidup kita. Boleh tahu nggak bagaimana supaya kita bisa dipenuhi Roh Kudus gitu Pak? Hidup kita mesti seperti apa? Saya percaya bahwa dipenuhi Roh Kudus itu bukan harus lewat KKR dulu. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan harus lewat pengurapan dulu. Tapi dipenuhi oleh Roh Kudus itu saya percaya ketika kita, jadi gini, dalam, nggak usah sebut istilah teologinya, nggak penting juga. Jadi begini, saudara, ketika saudara beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, saya percaya di situ Roh Kudus sudah mulai bekerja. Oke, jadi saya selalu ingatkan ulang-ulang, percaya pada Yesus bukan percaya ada Yesus. Percaya kepada Yesus bukan percaya Yesus Tuhan. Karena iblis lebih percaya Yesus Tuhan. Tapi iblis tidak beriman pada Yesus. Amin. Iblis percaya ada Yesus. Iblis percaya ada Tuhan Yesus. Tapi iblis tidak beriman pada Yesus. Beriman maksudnya mempercayakan diri kepada Yesus. Mempercayakan diri maksudnya apa? Saudara dengan yakin, saudara mengatakan Dia adalah Tuhan, dan keyakinan saudara itu satu paket, nggak terlepas-lepas, satu paket dengan saudara yakin bahwa karena Dia Tuhan maka apa yang Dia katakan benar, dan karena apa yang Dia katakan benar maka saudara mempercayakan diri saudara kepadanya. Jadi saudara mengikuti pilihan-pilihan hidup saudara itu, saudara ikutin Dia. Itu namanya beriman pada Yesus. Jadi jangan bikin beriman pada Yesus itu sekerdil percaya ada Yesus. Ya, itu banyak kesalahan. Jadi orang banyak KKR gitu, percaya Yesus Tuhan, percaya Yesus Tuhan. So what then? Percaya Yesus Tuhan terus kemudian kecewa sama Tuhan itu bagaimana caranya? Saudara paham nggak? Jadi mempercayakan diri pada Yesus itu adalah percaya Dia Tuhan dan mengikuti kehendaknya. Dan kalau saya berdoa nggak dijawab Tuhan, ya saya percaya kepada Dia. Saya percaya bahwa ya mungkin belum waktunya, ya mungkin juga Dia jawab enggak, ya sudah. Tapi saya apapun yang terjadi sekali Yesus tetap Yesus, gitu saudara ya. That's the point. Jadi mempercayakan diri kepada Dia dan ketika proses itu terjadi, saya percaya itu Roh Kudus yang kerjakan. Jadi ada orang yang mengajarkan tuh gini, saudara. Oh nanti mesti dipenuhi Roh Kudus dulu, baru Roh Kudus bekerja. Ya salah. Yang bikin orang itu insaf akan dosanya dan meresponi kebenaran, itu Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu sendiri dimulai ketika kita mempercayakan diri kita kepada Yesus. Makanya kenapa firman Tuhan mengatakan dosa menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Menghujat Roh Kudus itu apa?
Menghujat, menolak karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus apa? Mempertobatkan seseorang. Itu karya Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus bukan maki Roh Kudus ya. Ada pengajaran yang kadang-kadang saya lihat, aduh kok bisa gitu ya ditafsirin. Oh percaya Yesus tapi kalau nggak percaya, maaf ya, nggak percaya bahasa roh berarti menghujat Roh Kudus. Aduh, kok begitu? Menghujat Roh Kudus itu adalah menolak karya Roh Kudus yang bekerja di hati. Mesti bertobat nih. Mesti ini nih. Itu karya Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu menolak karya itu. Jadi ketika saudara percaya kepada Kristus, mempercayakan diri saudara kepada Yesus, saudara sudah dipenuhi Roh Kudus. Nah cuman apakah saudara berjalan dalam roh, itu lain cerita. Berjalan dalam roh itu artinya apa? Melatih diri kita supaya kedagingan saya makin kecil dan roh itu makin besar dalam diri saya. Seperti kata Yohanes Pembaptis, aku makin kecil, engkau makin besar. Jadi dalam perjalanan ini saya percaya gini, ini terakhir Pak Yuka ya. Saudara mau masuk surga, amin? Ada yang mau masuk neraka? Kita semua pengen masuk surga, betul? Tapi saudara, kira-kira ketika saudara di surga, saudara akan ngapain? Banyak orang Kristen, ini saya singkat aja ngomongnya. Di surga itu kita ketemu Tuhan kan? Bersama Tuhan kan? Kalau di surga, kedagingan kita lebih besar. Saudara nggak cocok di surga. Betul nggak? Di surga itu kita akan bersama Tuhan. Tapi kalau di dunia kita nggak melatih diri kita untuk mencintai Tuhan dan mencintai apa yang dari Tuhan, maka kita nanti sampai di surga kita nggak betah. Amin. Oke, gini aja, ngetesnya gini aja. Saudara senang memuji Tuhan? Puji Tuhan. Betul? Di surga kita ngapain nanti? Memuji Tuhan. Bosan nggak? Bosan nggak? Di surga nanti kita ketemu Tuhan, betul? Ketika kita ketemu Tuhan, mendengar Tuhan, bosan nggak? Jangan kita basa-basi lah. Kita jujur aja. Kita suka akan firman Tuhan atau enggak? Kita suka untuk menemukan kebenaran enggak? Kalau kita lebih suka lihat TikTok daripada kita mendengar kebenaran, berarti nanti kita di surga nggak betah karena TikTok nggak ada. Buat anak muda saya suka bilang di surga nggak ada Mobile Legend. Di surga tuh nggak ada mall. Lagian di surga menurut saya juga nggak ada Ferrari. Di surga nggak ada Louis Vuitton. Saudara mengerti maksud saya nggak? Jadi makanya saya selalu bilang, hidup di dunia itu adalah sekolah untuk kita mengasihi Tuhan. Hidup di dunia itu adalah sekolah untuk hati kita, tidak cinta diri kita sendiri, tapi cinta Tuhan. Selagi kita hidup, latihlah dirimu untuk mengasihi Tuhan. Karena nanti satu saat, engkau akan bersama Tuhan selamanya. Kalau engkau nggak enjoy mengasihi Tuhan, maka nanti di sorga engkau sengsara. Karena engkau lebih cinta dirimu daripada cinta Tuhan. Makanya lagu itu bagus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Jadi kalau di sorga tuh kayak kita menikah. Saudara yang sudah menikah, saudara tahu tuh. Hidup tinggal serumah. Rumah itu bisa jadi sorga atau neraka buat saudara. Neraka ketika saudara nggak cocok sama dia. Betul nggak? Dengan pasangan saudara. Apa-apa berantem melulu, apa-apa tukar, bahasa Jawanya itu tukaran ya. Berantem melulu, beda value, beda gaya. Itu tuh neraka saudara. Tapi rumah itu akan jadi sorga ketika, aduh cocok ya, hati kita cocok ya, aduh cocok aja. Itu sorga, betul? Nah nanti waktu kita game over, ketemu Tuhan, sorga atau neraka tergantung. Kau melatih hidupmu di dunia ini untuk cocok sama Tuhan atau enggak.
Segitu aja Pak Yuka. Terima kasih Pak Andre, mari kita tepuk tangan untuk Pak Andre. Saya simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan ini, yang pertama dari Pak Hanafi, jadi apa fungsinya karunia Roh Kudus? Jadi jawab untuk memperlengkapi kita, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan lebih baik, begitu ya Pak. Lalu dari Saudari Anne, beda pemikiran ya, jadi apa? Perlunya kita dewasa dengan cara pemikiran kita jadi lebih baik, akal budi kita tumbuh sesuai dengan firman Tuhan begitu. Lalu Pak Henry tadi sharing dan disambung dengan Ibu Helena mengenai bagaimana firman Tuhan yang keliru ya, dengan bagi memilih gereja lah begitu ya. Jadi perlu juga kita melihat firman Tuhan dari perjanjian lama dan perjanjian baru, bagaimana Tuhan membimbing orang-orang dari yang dianggap masih anak-anak begitu, penuh dengan peraturan, menuju kepada dewasa yang Tuhan memberikan keleluasaan banyak sebetulnya. Tapi dewasa itu justru perlu menguasai firman Tuhan ya Pak ya. Belajar firman Tuhan baik-baik supaya kita nggak perlu lagi dipakein sabetan gitu kali ya. Lalu terakhir dari Bang Teddy, sharingnya dan sudah dijawab tadi, bagaimana kita mengurus diri sendiri itu perlu, jangan terlalu ngurusin orang lain begitu, masing-masing punya tanggung jawab. Lalu kasih yang Tuhan mau dari kita itu bukan supaya kita bisa melakukan pelanggaran, tetapi kasih itu mencegah orang lain maupun diri kita sendiri untuk melakukan dosa yang lebih banyak lagi begitu ya, yang kita lakukan. Yang ketiga, doanya pasti Tuhan jawab itu, tapi jawabannya ya atau enggak itu yang ini. Tadi contohnya dari Rasul Paulus mengenai duri dalam daging misalnya gitu ya, memang Rasul Paulus bilang ini tetap ada begitu, tetapi dia jadi tahu bahwa kasih karunia Tuhan tuh begitu besar di dalam kehidupannya. Nah kita harap ini bisa menjadi kekuatan bagi kita, bukan soal macam-macam karunianya atau apa yang kita kejar, tetapi kedekatan kita dengan Tuhan dan buah roh itu sendiri. Setelah Tuhan menebus kita, roh tinggal di dalam hidup kita, itu boleh semakin besar menguasai hidup kita. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Saya Yuka Sugiono, terima kasih sudah boleh menjadi moderator. Ya, kita tutup dalam doa ya saudara-saudara ya. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara, kita tutup di dalam doa. Ajarlah kami Tuhan supaya kami tidak memperhatikan hal-hal yang lahiriah. Kami tidak memperhatikan standar-standar dunia, tapi kami memperhatikan yang dari roh. Apa yang menjadi pekerjaan Tuhan dalam hati kami masing-masing. Berkati jemaat-Mu hari ini kami semua, supaya kami belajar untuk mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, pandangan kami padamu Roh Kudus, dan pandangan kami pada hal-hal yang dari roh. Kami percaya kami semua masing-masing Tuhan bentuk, Tuhan sedang latih. Perjalanan kami mungkin beda-beda, tapi kami percaya ada Roh Kudus yang menuntun. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara. Terima kasih Pak Yunus.